warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Tisna Suryana, guru kimia SMN 11 Pandeglang, Banten. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terutama bagi kelas 10 IPA ya. Bagi kelas 10 jurusan IPA di SMN Negeri 11 Pandeglang, besok akan ada ulangan PAS ya. Penilaian semester tahun 2021-2022. Adapun kisi-kisi penulisan soal pasnya ya, bisa kita lihat nih ya. Ini sebagai gambaran saja untuk acuan kalian menghafal ya atau membaca, terutama kaitan dengan pelajaran kimia yang akan dilaksanakan besok ya. Baik, kita lihat. Untuk soal yang pertama, ini soalnya ada 40 ya. Semuanya pilihan ganda. Pak, apakah sulit, Pak? Mudah kalau soalnya ya. Nah, kalau jawabannya ya variasi gitu kan. Ya. Kemudian ya, mau tidak mau kalian harus memikirkan soal ini. Walaupun soal kimia ini tidak memikirkan kalian ya. Nah, yang pertama kompetensi yang diujinya ya, yaitu menjelaskan hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Ya. Nah, lingkup materinya yaitu kimia dasar. Untuk materinya yaitu peran ilmu kimia dalam kehidupan. Level kognitifnya ya masuk C2 lah, ya. Masuk C2. Kemudian indikator soalnya, peserta didik dapat mengetahui peran ilmu kimia dalam mikroprosesor pembuatan perangkat komputer. Bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soalnya yaitu nomor 1. Jadi nanti kalian harus mencari peran ilmu kimia terutama dalam mikroprosesor ya. Berarti ini kaitannya dengan kemajuan-kemajuan dalam bidang ini komputer atau TIK gitu. Unsur apa atau logam apa atau semi logam apa yang digunakan dalam pembuatan kaitannya dengan piranti-piranti komputer ya. Itu yang soal nomor 1. Baik, untuk soal yang nomor 2 ya. Untuk soal yang nomor 2, kompetensi yang diujinya masih sama. Kemudian juga materinya ya. Materinya tentang hakikat dan kajian ilmu kimia. Coba kita langsung saja ke indikatornya ya. Indikator. Peserta didik dapat menjelaskan kajian lingkup dari ilmu kimia. Nah, bentuknya pilihan ganda ya. Untuk soalnya itu soal nomor 2. Nah, di sini nanti peserta didik menjelaskan kajian ilmu kimia. Nanti sebetulnya nanti apa sih yang dikaji dalam ilmu kimia? Apa saja yang dipelajari, apa saja yang dibahas begitu. Ya, nah itu sudah diarahkan. Untuk soal yang nomor 3 ya, ini indikatornya terkait dengan nanti di situ diberikan data secara acak terkait langkah-langkah pelaksanaan metode ilmiah atau bekerja ilmiah di laboratorium. Nanti kalian harus bisa menyusun urutan metode ilmiah dengan tepat. Nah, tidak boleh salah, tidak boleh tidak tersusun, ya. Nah, gitu. Tolong ya dicari kalian bagaimana urutan dari metode ilmiah yang tepat dan benar. Nah, berikutnya untuk soal nomor 4 ya. Materinya terkait dengan K3 di laboratorium kimia. Nanti bentuk soalnya ini diberikan gambar atau simbol K3 di laboratorium kimia. Nah, nanti peserta didik dapat mengartikan gambar simbol tersebut. Ya. Nah, macam-macam simbolnya. Apakah dia nanti mudah terbakar, mudah meledak, apakah sebagai pengoksidasi, atau penyebab iritasi, atau beracun dan lain sebagainya. Pokoknya pelajari tentang simbol-simbol ini. Ya, simbol-simbol keselamatan kerja di laboratorium. Berikutnya untuk yang nomor 5 ya, kita lihat nomor 5 nih. Untuk indikatornya
diberikan gambar alat laboratorium kimia. Nah, ya, dengan menyertakan fungsinya, ya. Nanti peserta didik dapat menyebutkan nama alat. Jadi berarti nanti di soal nomor 5 ini ada gambar alat kimia, fungsinya disebutkan. Nanti kalian tinggal menyebutkan nama alatnya apa gitu. Misalnya apakah gelas kimia, apakah buret, apakah spatula gitu kan, apakah tabung reaksi begitu, ya. Tapi kaitannya dengan indikator ini betul-betul berhubungan gitu, ya. Itu ya. Kemudian untuk soal nomor 4, nah ini kompetensi yang diujinya, ya. Kompetensi yang diujinya sudah pada menganalisis perkembangan model atom Dalton, ya. Model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan mekanika gelombang. Nah, indikatornya peserta didik dapat menyebutkan partikel inti atom. Ya. Nah, partikel inti atom kan di situ ada apa ya? Ada proton, ada elektron, ada neutron, ada atom gitu kan. Kemudian ada inti ya. Nah, nanti kalian bisa menyebutkan bentuknya pilihan ganda untuk soalnya soal nomor 6. Baik, dilanjutkan untuk soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 indikatornya diberikan data hasil percobaan hamburan sinar alfa. Peserta didik dapat menyimpulkan data hasil percobaan tersebut. Nah, berarti nanti kalian harus bisa menyimpulkan dari data hasil percobaan, terutama kaitannya dengan eksperimen hamburan sinar alfa, ya. Sinar katoda di sini. Itu, ya. Bentuknya pilihan ganda dan soalnya soal nomor 7. Untuk soal di nomor 8, indikatornya adalah nanti disajikan gambar model atom. Ya. Model atomnya ya tadi yang saya sebutkan. Apakah Dalton, apakah Thomson, atau Rutherford, atau mekanika gelombang. Ya. Nanti peserta didik dapat menentukan model atom tersebut. Ini model atom siapa nih? Model kayak gini. Ya. Kan model atom itu ada yang berbentuk bulat saja, ada yang seperti roti kismis gitu ya. Nah, gitu kan. Tolong dipelajari ya. Kalau kita lihat. Berikutnya nomor 9. Nomor 9 indikatornya adalah peserta didik dapat menjelaskan salah satu kelemahan teori atom. Apa kelemahannya teori atom ini? Ya. Nah, apakah teori atom Dalton, Thomson, Bohr, Rutherford, atau mekanika kuantum? Tolong kalian pelajari kelemahannya. Sehingga kalian bisa menjawab nomor 9. Berikutnya, untuk nomor 10, ya, nomor 10 nih. Disajikan data nomor massa dari beberapa unsur. Nah, berarti ini yang menyangkut kepada AXZ gitu loh. AXZ yang simbol atom. Tapi di situ ada masanya. Nanti kalian harus dapat melakukan perhitungan terkait dengan jumlah proton dan jumlah neutronnya. Jumlah protonnya berapa, jumlah neutronnya berapa. Nomor massa sebagai jumlah apa gitu. Kemudian nomor massa dikurangi nomor atom itu apa gitu ya. Tolong dipelajari ya. Terkait dengan bagaimana menghitung jumlah proton dan neutron. Nah, untuk yang ke-11 ya. Nah, kompetensinya KD-nya ini masih menganalisis perkembangan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Ya. Materinya struktur atom. Kemudian ini indikatornya nanti diberikan salah satu penemu model atom. Diberikan sebagai salah satu gambar. Ya. Gambar ahli di situ. Nah, dia menemukan model atom apa nanti dari gambar tersebut. Berarti kalian harus searching nih. Seperti apa muka Dalton, seperti apa muka Thomson, seperti apa muka Rutherford, Niels Bohr, sehingga nanti ketika muncul, oh ya, gitu kan. Nah, kemudian untuk yang nomor 12, ya, 12. Nah, indikatornya ya apa kompetensi yang diujinya inilah menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Nah, indikatornya disajikan data konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Yang KLMN itu loh.
nanti peserta didik dapat memprediksi letak golongan dan periode unsur tersebut. Nah, ketika dia misalnya nomornya berapa, diuraikan KLMN, dan di golongannya golongan berapa, dan periodenya periode berapa. Golongan ditentukan dari elektron valensi terluar kan, sedangkan periode adalah ditentukan dari berapa jumlah kulit yang terisi. Ya, pilihan ganda soalnya nomor 12 ini. Untuk nomor 13, nah, nanti indikatornya adalah peserta didik dapat menghitung jumlah elektron valensi dan jumlah valensi atom. Ya, elektron valensi dari unsur yang diketahui nomornya. Nah, berarti ini juga sama menggunakan KLMN ya. Menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit K, kulit M, dan kulit M. K diisi oleh 2 elektron. KL ya. L diisi oleh 8 elektron misalnya, dan seterusnya ya. Sudah kita pelajari kok ya. Itu. Nomor 14 ya. Diberikan data unsur dengan nomor atomnya. Nah, peserta didik dapat menggolongkan unsur yang terletak pada golongan yang sama. Nah, jadi berarti nanti kita menggolongkan unsur dilihat dari elektron valensi. Biasanya kalau elektron valensinya sama, dia berada dalam satu golongan. Ya. Nah, itu berarti untuk nomor 14 pilihan ganda ya. Nah, sedangkan untuk soal nomor 15 masih pilihan ganda ya. Di sini indikatornya disajikan unsur dan nomor atomnya. Ya. Kemudian peserta didik ya dapat menentukan letak golongan unsur tersebut. Nah, tetap harus diurai. Harus diurai. Ya. Terutama dengan menggunakan KLMN. Nanti golongannya golongan berapa, periodenya periode berapa. Baik, lanjut ya. Untuk soal yang nomor 16. Soal nomor 16, indikator soalnya adalah disajikan golongan dan periode suatu unsur. Peserta didik dapat membuat susunan konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Ya. Nah, nanti begini, misalnya ada golongannya berapa, ya. Kemudian periodenya berapa. Nah, itu nanti berapa konfigurasi elektron berdasarkan kulit-nya? Apakah 284? Andai kata 284, oh berarti dia 4A gitu. Periodenya ada 3 kulit yang terisi, berarti periode ketiga gitu ya. Disilangkan di sini. Awas, perlu hati-hati ya. Itu untuk soal yang nomor 16. Untuk soal yang nomor 17, ya. Kisi-kisinya adalah diberikan data jumlah kulit dan jumlah elektron valensi suatu unsur. Peserta didik dapat menghitung jumlah nomor atom unsur, ya. Nomor atom unsur nih. Nah, tetap ini harus menguasai simbol. Harus menguasai A, X, Z itu loh. A ya sebagai A, X, Z. A sebagai nomor massa, X sebagai unsurnya, dan Z-nya sebagai nomor atomnya. Itu ya. Terutama untuk nomor 17. Untuk nomor 18 ya. Diberikan data nomor dan unsur. Data nomor atom dan unsur. Peserta didik dapat menentukan letak, periode, dan unsur. Ya. Nah, kalau untuk menentukan periode, jujur, kalau kita misalnya menggunakan KLMN, itu tinggal dihitung saja, ada berapa kulit yang terisi. Itulah periodenya. Kemudian kalau misalnya golongannya, dia berapa elektron valensinya. Apa sih elektron valensi? Elektron di kulit terluar. Ya. Sehingga nanti kita bisa menentukannya. Untuk 19 ini adalah diberikan data. Diberikan data tentang letak dan golongan unsur serta jumlah neutron dalam unsur. Nah, kalian nanti peserta didik dapat menentukan nomor atom, ya, nomor massa unsur tersebut, nomor massanya gitu. Ya. Nah, untuk nomor 20, ya, ini diberikan data konfigurasi elektron, tapi dengan prinsip Aufbau loh. Asas Aufbau. Yang 1S, 2, 2S, 2 ya gitu kan, dan seterusnya ya, level energi. Nah, peserta didik dapat menentukan nomor atom unsur tersebut, nomornya dari konfigurasi. Ya. Sudah diajarkan lah. Nah, nanti kalian mengambil 2 subkulit terakhir, apakah SP, apakah SD. Kalau SP berarti golongan A, kalau SD berarti golongan B nantinya. Ya. Nah, Aufbau nih yang nomor 20 nih. Buka lagi, baca lagi malam ini ya. Kemudian untuk yang nomor 21,
peserta didik dapat memprediksi nomor atom unsur yang memiliki nilai jari-jari atom terbesar. Nah, ini sifat periodik ya. Sifat periodik itu ada jari-jari atom, ada keelektronegatifan, ada afinitas elektron, ya. Nanti mana yang paling besar gitu. Kalian harus tahu jari-jari atom itu semakin ke kanan dalam sistem periodik unsur semakin apa. Dalam satu golongan semakin ke bawah semakin apa gitu yang diprediksinya. Ya, itu untuk nomor 21. Nah, berikutnya untuk nomor 22 ya. Ya. Ini kompetensi yang diujinya ini sudah menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperodikannya. Ya, materinya apa? Sifat keperodikan unsur. Kemudian bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soalnya nomor 22. Apa indikatornya? Peserta didik dapat memprediksi nama unsur yang memiliki nilai afinitas elektron terbesar. Nah, gitu ya. Jadi sama ya. Apa namanya? Apa nama unsur tersebut? Letaknya di kanan atau di kiri, di atas atau di bawah gitu. Sehingga berpengaruh terhadap sifat keperodikan. Nomor 23. Indikatornya adalah peserta didik dapat menyebutkan sifat keperodikan unsur. Nomor 23. Apa saja? Ya, sifat periodik unsur itu apa saja? Berikut estimasi. Semakin ke kanan semakin besar atau semakin kecil? Semakin ke atas semakin ke besar atau kecil dalam satu golongan gitu. Itu. Berikutnya nomor 24. Ya, untuk nomor 24, peserta didik dapat mengelompokkan unsur yang dapat membentuk triade. Triade ini 3 unsur. Jadi triade ini dikelompok-kelompokkan 3 unsur. Nanti harga atom relatif yang tengah itu adalah merupakan harga rata-rata unsur yang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Triade ya. Nah, coba nanti cek unsur apa saja yang termasuk triade dalam sistem periodik unsur. Ya. Gitu. Berikutnya adalah nomor 25. Indikatornya apa nomor 25? Peserta didik dapat mengklasifikasikan unsur logam dan non-logam. Nah, berarti nanti ada diberikan di soal itu ada unsur logam, ada unsur non-logam, ya. Kalian mengklasifikasinya adalah harus tahu batas metaloid. Ya. Boron, silikon, arsen, telurium, astatin. Nah, dari situ ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri dari arah kita itu adalah unsur logam. Kemudian dari batas metaloid tadi ke sebelah kanan adalah unsur non-logam. Nah, tinggal dilihat saja apakah sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Nah, kalian harus tahu ya bagaimana sistem periodik unsur. Berikut penyebutan unsur-unsurnya gitu. Lanjut nomor 26 ya 26. Nah, ini kompetensi yang diujinya adalah membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi dan kaitannya dengan sifat zat. Ya. Gitu loh. Coba yang nomor 26 nanti disajikan gambar mekanisme pembentukan ikatan NaCl. Ya. Peserta didik dapat menentukan jumlah elektron atau ion yang dilepas. Kalau muatannya positif maka dia melepas, kalau muatannya negatif maka dia menangkap. Ya. Gitu. Berapa elektron nanti? Nah, kemudian ikatan yang terjadi pada ikatan NaCl ini kan jelas-jelas ikatan ion kan? Karena ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Nah, itu harus jeli di situ nanti kalian. Berikutnya nomor 27, terus nomor 20 tancap ya. Nah, indikatornya peserta didik dapat menentukan kelompok senyawa yang mempunyai ikatan ion. Harus tahu kuncinya kalian. Ikatan ion itu apa? Ya, kalau sudah tahu kuncinya nanti tinggal kita lihat senyawanya. Contoh H2O. H2O itu kan non-logam dengan non-logam. Berarti dia ikatan kovalen begitu. Contoh misalnya NaCl. Na-nya logam, Cl-nya non-logam. Logam dengan non-logam akan membentuk ikatan ion misalnya gitu, ya. Gitu. Kemudian nomor 28. Indikatornya peserta didik dapat menentukan jenis ikatan dari konsep pembentukan ikatan. Ya. Nah, jenis ikatannya apa? Ya, gitu kan. Kalau kita lihat apakah dia termasuk ikatan kovalen? Apakah termasuk ikatan logam? Kovalen polar, non polar, rangkap 2, rangkap 3, ikatan kovalen tunggal. Dilihat dari prosesnya saja, dilihat dari ikatan yang terjadi gitu. Ya. Gitu. Kemudian untuk nomor 29. Nah, lumayan ini ya.
levelnya level C4 ini, ya. Udah hot sini, ya. Soalnya pilihan ganda nomor 9. Bagaimana indikator soalnya? Disajikan data beberapa unsur lengkap dengan hasil konfigurasi elektron. Peserta didik dapat menentukan unsur yang paling stabil, paling sukar membentuk ikatan. Nah, ya. Ini untuk nomor 29. 29. Nah, nanti ada data-data konfigurasi elektron berdasarkan sistem kulit, ya. Nah, dilihat dari elektron valensinya, mana nanti yang paling sukar bereaksi, mana yang paling sukar berikatan, ya. Nah, kalian harus mencari elektron valensi yang kira-kira tidak stabil, yang melepas atau yang menangkap. Tetapi kalau yang sudah stabil 8 elektron, nah dia sukar berikatan begitu. Oke, nomor 30. Diberikan data unsur dengan nomor atomnya. Peserta didik dapat memprediksi senyawa yang terbentuk melalui ikatan yang terjadi. Nah, nomor 30 nih. Ya. Gitu. Jadi memprediksi atom yang diketahui nomor atomnya untuk terjadinya ikatan ion. Ya. Gitu. Apakah dia berpasangan dengan satu atom atau dia istilahnya berpasangan dengan 1 lawan 2 atau 2 lawan 3 dan lain sebagainya, ya. Kita mengistilahkan gimana kemarin? Poligami atom, ya. Ya, gitu. Kemudian untuk nomor 31, ya, nomor 31. Indikatornya yaitu diberikan gambar struktur ikatan kimia dari senyawa CO2. Nah, CO2 kan pernah, ya. Nah, dari CO2 itu, peserta didik dapat menyimpulkan jenis ikatan yang terjadi pada struktur di atas. Apakah polar, non-polar, tunggal, rangkap 2, rangkap 3, ya. Harus bisa memprediksi juga berapa pasangan elektron ikatannya, berapa pasangan elektron bebasnya gitu loh. Tapi dari struktur CO2 misalnya. Tolong pelajari lagi malam ini. Nomor 32, ya, untuk nomor 32, kita lihat nih. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan ikatan kovalen rangkap 2 dari senyawa molekul yang diketahui nomor atom atau unsurnya. Ya. Mana yang memiliki ikatan rangkap 2? Dari molekul-molekul diatomik. Ya. Nah, lihat. Nanti kalian harus bisa menggambarkan struktur Lewis dari nomor atom ini. Sehingga nanti nampak mana yang mempunyai ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3 atau tunggal. Berikutnya, nomor 33, ya. Kita lihat indikatornya. Disajikan gambar struktur molekul dari senyawa NH3 amoniak. Digambarkan nanti di soal. Ya. Peserta didik mampu menghitung jumlah Pi, pasangan elektron ikatan, dan Pb, pasangan elektron bebas dari struktur itu. Tahu kan ya? Kemarin sudah dijelaskan. Dia dikatakan Pi seperti apa, Pb seperti apa. Pb biasanya ada di atom pusat. Ya. Gitu. Nomor 34 lanjut. Kompetensi yang diujinya ini sudah lain ini. Yaitu menerapkan teori pasangan elektron valensi FSVR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Ya. Nanti diketahui gambar model molekul, peserta didik dapat menyebutkan tipe molekul yang terbentuk berdasarkan gambar. Untuk nomor 35, ya, disajikan tabel domain elektron dan gambar model molekul. Nah, kalian harus apa? Peserta didik dapat memformulasikan tipe dan bentuk molekul dari senyawa yang diketahui dalam soal. Ya. Berikutnya nomor 36. Ya. Indikator soalnya, peserta didik dapat menentukan jumlah Pi. Apa Pi? Pasangan elektron ikatan pada molekul tertentu. Ya. Misalnya pada molekul metana, pada molekul CH4. Ada berapa Pi? Ada berapa Peb? Ini untuk jenis soal PG dan untuk nomor 36. Nah, bagaimana untuk soal nomor 37? Masih bentuknya tipenya tipe PG. Indikatornya, kita lihat, disajikan data nomor atom unsur dalam pembentukan senyawa. Peserta didik dapat menentukan jumlah Pb pada atom pusat pada senyawa yang ada pada soal nanti. Ya, bagaimana cara menentukan Pb kalian? Coba latih-latih dulu lah malam ini lah. Lewisnya, diuraikan, dibentuk ikatannya, mekanismenya sehingga nanti akan nampak. Nah,
Sedangkan untuk nomor 38, ya, diketahui 4 pasang molekul di sekitar atom pusat, ya, berupa 2 pasang PeB dan 2 pasang Pi. Peserta didik harus bisa meramalkan, harus bisa memprediksi bentuk dari molekul yang mengandung PeB berapa pasang dan yang mengandung Pi berapa pasang. Kalau 2 pasang PeB dan 2 pasang Pi, nanti dia akan membentuk apa? Ya, diprediksi oleh kita. Apakah oktahedron, apakah planar, apakah piramid, apakah tetrahedral, dan lain sebagainya gitu. Ya. Nah, berikutnya nomor 39. Indikatornya adalah peserta didik dapat menyebutkan jenis interaksi yang terjadi jika ion natrium dan Cl membentuk senyawa. Nah, ini prediksi terkait dengan sifat, ya. Bentuknya apa ini? Pilihan ganda masih tetap. Nomor soal berapa? Nomor soal 39. Nah, untuk yang terakhir, ya, yang nomor 40 nih, soal 40 nanti, karena ada 40 soal, disajikan tabel berisi nama atau rumus kimia, ya, senyawa serta harga entalpi. Ya. Nah, peserta didik dapat menganalisis gaya interaksi terkuat yang terbentuk pada senyawa. Ya, harus kalian di sini supaya bisa memprediksi, bisa membuat sebuah pemodelan gitu, atau bisa menafsirkan sifatnya seperti apa. Demikian mungkin ya kisi-kisi yang saya buat untuk kegiatan penilaian PAS. Jumlah soalnya 40, bentuk soalnya pilihan ganda, dan pokoknya soalnya sekitar tadi aja yang saya sebutkan kisi-kisinya. Kalian harus belajar keras, ya, bekerja keras, jangan tidur keras, tapi adalah belajar keras. Ya, demikian saya guru kimia Tisna Suryana. Guru kimia SMS Bas Pandeglang ya, dan mengetahui Bapak Kepala Bapak Suhyan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk kegiatan PAS besok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.